Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam podcast Sumringah Ramadan 1447 Hijriah. Bersama saya Zayadi. Kali ini akan mengambil tema tentang nilai-nilai pendidikan Ramadan membentuk insan kamil. Telah hadir bersama kita Ustadz Haji Fuad Ihsanuddin, Sarjana Agama Magister Studi Islam, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Wonosari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu? Alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah sehat. Semangat panjenengan. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik tentang seputar Ramadan, yaitu Ramadan sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, kita akan menggali apa itu makna Ramadan berkaitan dengan pendidikan membentuk manusia yang seutuhnya atau insan kamil. Baik Ustadz, disilahkan untuk Ustadz menyampaikan berkaitan dengan nilai-nilai Ramadan dalam membentuk manusia atau insan kamil itu. Yang seperti apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar. Kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan ibadah Ramadan kita, khususnya dalam Syahrul Tarbiyah, Ramadan sebagai bulan pendidikan kita untuk membentuk insan kamil. Kita ketahui bahwasanya manusia itu adalah manusia yang sempurna. Di dalam surat At-Tin disebutkan di sana bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik-baik bentuk ya. Sebaik-baik bentuk. Tentunya kesempurnaan manusia itu tetap ada kekurangan. Apalagi ada hadis menyatakan bahasanya manusia itu tempat salah dan lupa. Dalam hidup kita 1 tahun ini, bahwasanya kita sering berbuat salah. Untung Allah memberikan kepada kita kesempatan agar kita memperbaiki diri kita. Jadi ibadah Ramadan itu adalah bulan untuk pendidikan kita, untuk membentuk menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna. Dan kita masih ingat bahwasanya tujuan puasa kita sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 183, endingnya di sana diharapkan la'alakum tatakun, menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu tidak instan, makanya harus dilatih. Ibadah Ramadan itu salah satu ibadah untuk melatih manusia agar menjadi manusia yang sempurna. Aspek apa saja yang kita latihkan dalam ibadah Ramadan? Yang pertama kita lihat dari segi fisik. Di dalam ibadah Ramadan kita dilatih, badan kita dilatih untuk apa istilahnya berlapar-lapar. Kalau dalam lagu Bimbo itu mengapa kok kita suruh puasa Ramadan berlapar-lapar? Itu tidak lain, ada hadis yang menyebutkan puasalah kamu akan sehat. Dan menurut kajian kedokteran, dengan puasa ternyata menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Hormon kita terkendali, kemudian fisik kita juga terlatih dengan baik, sehingga dengan kita puasa Ramadan itu kita menjadi sehat. Banyak teman-teman yang takut puasa, khawatir kita kena penyakit mah. Tapi kenyataannya ketika kita ibadah puasa Ramadan, justru nanti kita akan menjadi sehat. Mungkin 1-2 hari pertama merasa berat. Tapi itulah latihan yang dilatihkan dalam tubuh kita, sehingga dengan pola makan yang teratur, kita menjadi sehat.
Makanya apa yang dikatakan Rasulullah, puasalah kamu akan sehat, itu juga akan terlatih dalam fisik kita. Dan tidak ada ceritanya orang puasa kok menjadi sakit. Bahkan menurut kedokteran, dengan puasa itulah nanti penyakit-penyakit kita akan hilang. Terbukti ketika kita akan penanganan kesehatan, kita suruh puasa terlebih dahulu. Sehingga dengan puasa kita menjadi sehat. Oh ya. Ya, selain untuk fisik, kan manusia itu ada unsur spiritual, sosial, emosional, intelektual. Nah, bagaimana kaitannya dengan pendidikan dalam bulan Ramadan itu dalam unsur intelektual juga dididik, unsur spiritual itu apalagi, terus sosial dan emosionalnya itu, Pak Fuad. Oke Pak Jayadi, di dalam puasa Ramadan kita dilatih sosial kita. Terbukti dengan ibadah Ramadan, kita semakin dekat dengan saudara-saudara kita. Apalagi di bulan Ramadan ada ibadah yang kaitannya dengan sosial, bayar zakat, kemudian ibadah yang banyak pahalanya adalah memberi makan buka puasa atau memberi takjil. Dan ketika ibadah puasa Ramadan, keakraban kita, keluarga, khususnya keluarga, biasanya semakin kuat. Kemudian dengan masyarakat juga seperti itu. Sehingga dengan puasa Ramadan, rasa sosial kita akan dilatih. Makin gitu ya. Itu dari sosial. Kalau dari segi emosional? Emosional juga gitu, Pak. Jadi emosional kita itu akan dilatih karena puasa itu akan melatih kesabaran. Tidak ada latihan kesabaran itu seperti latihan kita puasa. Orang puasa dalam hadis dikatakan riwayat Bukhari itu kalau kamu dalam kondisi puasa kok ada orang yang mengajak kamu bertengkar atau berselisih, maka katakanlah ini soimun. Itu berarti kita bisa mengendalikan diri kita. Kemudian latihan di bulan Ramadan itu dilatih dengan sebaik mungkin, sehingga ketika bulan Ramadan tidak ada orang yang kesabarannya itu tidak dilatih seperti orang puasa. Orang puasa dilatih kesabarannya, walaupun buka itu tinggal 5 menit, dia akan sabar nunggu. Mungkin kalau di luar Ramadan, kita sudah ada hidangan mungkin ada yang mencoba dan sebagainya. Di Ramadan nggak ada yang berani. Itulah latihan kesabaran yang ada di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi, Pak. Ya, dari segi intelektualnya, intelektual juga sosialnya, juga emosionalnya, itu Ramadan memiliki peran yang sangat penting ya. Betul. Kalau yang intelektualnya apa ini? Intelektual, ini. Di bulan Ramadan, itu sesuai dengan awal tadi, Sahlul Tarbiyah, kita dipancing dengan istilahnya, di bulan Ramadan itu kita disuruh memperbanyak tadarus Al-Quran. Dengan kita tadarus seperti itu, tadarus tidak hanya sekedar membaca ya Pak Jai. Karena kadang-kadang ada teman-teman kita tadarus itu tahunya hanya membaca, tapi lebih mempelajari, mengetahui isi apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Sehingga di bulan Ramadan dapat kita gunakan untuk meningkatkan intelektual kita. Kita belajar kajian, apalagi di masjid-masjid ada kajian-kajian, kajian buka puasa, kajian habis sholat isya, kajian kultum ba'da subuh dan sebagainya. Jadi kita ditingkatkan secara intelektual kita. Ya, luar biasa. Ternyata dari segi spiritual, puasa punya peran yang penting, dari segi sosial juga demikian, emosional dan intelektual. Baik Pak Haji Fuad Ihsanuddin, lalu bagaimana peran puasa itu tidak hanya secara individu, bersama, secara kolektif membentuk satu masyarakat yang betul-betul di dalamnya adalah berkumpullah manusia-manusia atau insan-insan kamil itu sehingga membentuk masyarakat yang islami. Itu seperti apa menurut Pak Fuad?
Pak Jayati, jadi di ibadah Ramadan kita dilatih untuk ibadah kebersamaan. Nggih. Kita dilatih sholat berjamaah di dalam masjid, kemudian kita suluh pengajian bersama-sama, sehingga dengan kita mengadakan kajian bersama, sholat bersama itu, kemasyarakatan kita akan semakin terjalin dengan baik, sehingga manusia sebagai insan kamil akan terbentuk dengan pendidikan-pendidikan yang ada di kegiatan itu. Kemudian selain itu Pak Jayati, di dalam Ramadan itu kita juga dilatihkan untuk memperbanyak ibadah. Nggih. Bukankah di Ramadan itu dipermudah ibadah kita? Apalagi kita diiming-imingi di bulan Ramadan itu ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah wajib kita akan dilipat gandakan. Bahkan ibadah sunnah di luar bulan Ramadan itu akan dikasih pahala oleh Allah seperti ibadah wajib. Apalagi ibadah yang wajib. Itu. Pahalanya akan berlipat-lipat. Ya. Ya. Pak Fuad yang saya hormati, luar biasa apa yang Ustadz sampaikan berkaitan dengan puasa membentuk insan kamil. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak Fuad. Apa manfaat puasa yang dapat kita rasakan setelah puasa itu sehingga kita bisa mempertahankan nilai-nilai puasa sehingga insan kamil atau manusia seutuhnya itu tetap kita jaga dari waktu ke waktu. Oke Pak Jayati, jadi untungnya Allah itu memberikan bulan setelah bulan puasa itu bulan Syawal. Yeah. Jadi bulan peningkatan. Nah, setelah kita dilatih, dididik selama bulan Ramadan itu diharapkan di bulan Syawal kita meningkatkan amal ibadah kita. Yeah. Jadi kita untuk mempertahankan agar setahun ke depan, paling tidak 11 bulan untuk menuju Ramadan berikutnya, pendidikan yang kita terima selama Ramadan itu kita pertahankan, kita tingkatkan di bulan Syawal. Sehingga ibadah kita akan menjadi sempurna, kita akan menjadi insan yang kamil, yang itu dambaan seluruh manusia, dan ending yang kita dapatkan nanti diharapkan adalah la'allakum tattaqun, itu kita raih dengan sebaik mungkin. Itu Pak C, terima kasih. La'allakum tattaqun. Takwa yang sebenar-benarnya. Takwa, iya. Ya, mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan berkaitan dengan nilai-nilai Ramadan dalam membentuk insan kamil ini betul-betul bisa didengarkan, dipahami, diperiksani ini, dilihat oleh para pemirsa dalam podcast Sumringah 1447 Hijriah ini. Dan tentunya di bulan Ramadan ini kita terus mengupgrade ya, meningkatkan mutu dan kualitas kita, sehingga puasa membentuk insan kamil itu bukan berarti puasa yang akan datang sudah cukup, karena kita sudah saat ini sudah terbentuk menjadi insan kamil itu ya. Dan itu kita perjalanan setahun itu kan untuk mempertahankan terus, syukur di tahun-tahun yang akan datang semakin meningkat terus Pak. Ya. Jadi takwa itu artinya tidak di akhir tapi terus. Ya, makanya selalu dikatakan takwa itu kita senantiasa untuk meningkatkan, karena yazidu wa yanqus itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun itu. Jadi kita senantiasa untuk meningkatkan terus Pak C. Untung ada ibadah Ramadan yang memberi kesempatan kita untuk melaksanakan itu. Oke, baik Pak Fuad atau Ustadz Haji Fuad Ihsanuddin. Mohon Ustadz untuk menyampaikan semacam closing statement berkaitan dengan Ramadan dalam membentuk insan kamil ini, sehingga kita bisa lebih memahami
dan nanti bisa dalam bentuk konkret bisa diamalkan oleh para pemirsa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Pak Jayadi. Jadi marilah kesempatan Allah yang diberikan kita memasuki Ramadan, dan semoga kita nanti bisa masuk di Ramadan. Kita gunakan Ramadan itu untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan beberapa latihan yang telah kita sampaikan tadi, sehingga nanti di puasa ini kita menjadi manusia yang sempurna, dan nanti kita kembali di akhir Ramadan menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa yang sebenar-benarnya, menjadi manusia yang kita dambakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ihsan, Pak Fuad Ihsanuddin yang telah menyampaikan tema yang luar biasa pada hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sahabat religi Gunung Kidul, demikian kajian kita bersama Ustadz Haji Fuad Ihsanuddin, sarjana agama magister studi Islam. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Haji Fuad Ihsanuddin nanti memberikan inspirasi sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Saya Jayadi pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast Sumringah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.